Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiana Steviana dengan NIM A1C3-19004 dari kelas Reguler A 2019, Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum secara virtual, yaitu mengenai filter pasif yang terdiri dari low pass dan high pass filter, menggunakan aplikasi Proteus 8. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, dapat mengidentifikasi pengertian dari filter pasif dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan prinsip kerja dari filter pasif dengan benar. Dan yang ketiga, dapat mengukur V input, V peak to peak, V out beserta G omega pada sebuah rangkaian filter pasif dengan benar. Baiklah, sebelum kita masuk kepada praktikum, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan low pass filter dan high pass filter. Jadi di sini low pass filter ini merupakan sebuah filter atau penyaring yang digunakan untuk meloloskan sinyal listrik yang memiliki frekuensi yang rendah. Jadi low pass filter ini dia hanya akan meloloskan sinyal dengan frekuensi yang rendah, sedangkan untuk frekuensi yang tinggi akan diredam atau dihilangkan. Nah, sedangkan high pass filter merupakan kebalikan daripada low pass filter, yang mana pada high pass filter hanya akan meloloskan sinyal dengan frekuensi yang tinggi, sedangkan frekuensi yang rendah akan diredam atau dihilangkan. Baiklah, kita langsung saja masuk pada praktikumnya. Baiklah, di sini saya sudah membuka aplikasi Proteus 8. Kita buka new project. Baiklah, di sini papan proyeknya sudah terlihat. Kemudian kita akan mengambil alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama kita akan membutuhkan kapasitor. Kemudian resistor. Lalu kita juga membutuhkan sinyal generator. Di sini saya menggunakan yang sinusoidal. Lalu kita juga membutuhkan ground. Nah, di sini kita perbesar. Pertama-tama saya akan membuat sebuah rangkaian dari high pass filter. Rangkaian high pass filter ini bentuknya yaitu kapasitor berada di atas, sedangkan resistornya berada di bawah. Untuk groundnya kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan. Nah, kemudian untuk nilai dari kapasitornya kita ubah menjadi 10 nanofarad. Kemudian untuk nilai resistornya diubah menjadi 100 ohm. Nah, baiklah di sini kita menggunakan peak-nya yaitu 5 volt. Ini untuk tegangan inputnya. Kemudian frekuensinya kita akan mulai dari 10 Hz. Baiklah, untuk mengetahui sinyal keluarannya, di sini saya akan menggunakan osiloskop. Nah, kemudian saya akan menggunakan channel A untuk melihat sinyal inputnya. Kemudian channel B untuk melihat sinyal outputnya. Baiklah, bisa langsung disimulasikan. Nah, karena kita hanya menggunakan channel A dan channel B, untuk channel C dan channel D kita off-kan.
Baiklah, bisa dikecilkan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sinyal inputnya terbentuk, sedangkan untuk outputnya hanya berbentuk garis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sesuai dengan teori tadi, bahwa high pass filter dia hanya akan meloloskan sinyal dengan frekuensi yang tinggi, sedangkan frekuensi yang kita gunakan ini adalah termasuk frekuensi yang rendah, sehingga oleh high pass filter, dia frekuensinya ini diredam atau dihilangkan. Baik. Selanjutnya, kita perbesar frekuensinya menjadi 100 Hz. Masih sama. Untuk frekuensi 100 Hz, bentuk sinyalnya masih berupa garis. Baiklah, kita hitung sinyal outputnya. Di sini sinyal outputnya memenuhi dua kotak, sehingga 2 dikali 0,2, yaitu 0,4, kemudian dikali dengan 2 mV, yaitu 0,8 mV. Jadi keluarannya sebesar 0,8 mV. Nah, baiklah, kemudian kita perbesar nilai frekuensinya menjadi 1000 Hz. Nah, untuk nilai 1000 Hz, sinyal outputnya juga masih tidak terlihat, namun sudah ada peningkatan. Di sini dia memenuhi dua kotak, 2 dikali dengan 0,2 yaitu 0,4, lalu dikali dengan 20 mV. Jadi sebesar 8 mV. Sudah mulai ada peningkatan untuk frekuensi 1000 Hz. Kemudian frekuensinya kita perbesar lagi menjadi 10.000 Hz. Nah, di sini sudah mulai ada peningkatan di 10.000 Hz, yaitu ini memenuhi dua kotak, 2 dikali 0,2 yaitu 0,4, dikali dengan 0,2 volt, yaitu sebesar 0,08 volt. Lalu frekuensinya kembali diperbesar menjadi 100.000 Hz. Kita simulasikan. Nah, di sini juga sudah ada peningkatan. Untuk sinyal outputnya, dia sudah memenuhi 3 kotak. Itu 3 dikali 0,2 yaitu 0,6. 0,6 dikali dengan 1 yaitu 0,6 volt. Kemudian untuk yang terakhir, frekuensinya yaitu sebesar 1 MHz. Nah, untuk frekuensi yang sebesar 1 MHz ini sudah sama dengan P outputnya. Jadi, high pass filter ini dia meloloskan sinyal mulai dari 100.000 hingga 1 MHz. Karena pada frekuensi tersebut sudah masuk pada frekuensi yang tinggi, sehingga oleh high pass filter akan dengan mudah untuk diloloskan. Baiklah, untuk pengukuran yang selanjutnya yaitu saya akan mengukur
menggunakan rangkaian low pass filter. Untuk rangkaian low pass filter, letaknya yaitu untuk resistornya diletakkan di atas, sedangkan untuk kapasitornya diletakkan di bawah. Kemudian dihubungkan baiklah. Untuk frekuensinya kita mulai dari awal yaitu dari 10 Hz. Untuk rangkaian low pass filter, di sini saya akan menggunakan resistor sebesar 150 ohm dan kapasitornya sebesar 10 nanofarad. Kemudian frekuensinya dimulai dari frekuensi 10 Hz. Nah, di sini dapat dilihat bahwa V input dan V output-nya itu sama. Mengapa? Karena low pass filter ini dia dengan mudah meloloskan sinyal dengan frekuensi yang rendah. Jadi untuk frekuensi 10 Hz oleh low pass filter ini masih mudah untuk diloloskan. Yang selanjutnya, frekuensinya diperbesar menjadi 100 Hz. Nah, pada frekuensi 100 Hz ini, sinyal keluarannya masih sama. Nah, di 100 Hz ini, low pass filter masih mudah untuk meloloskan sinyalnya. Jadi, sinyal keluarannya masih sama dengan V inputnya. Selanjutnya, frekuensinya diperbesar kembali menjadi 1000 Hz. Untuk frekuensi yang 1000 Hz, dia keluarannya masih sama, masih bisa dengan mudah untuk diloloskan. Di sini terlihat dia memenuhi satu kotak sama dengan V inputnya. Kemudian diperbesar kembali dari 1000 Hz menjadi 10.000 Hz. Nah, di sini tampak sinyal masukan dan sinyal keluarannya ini masih sama, jadi masih bisa diloloskan oleh low pass filternya. Kemudian frekuensinya diperbesar lagi menjadi 100.000 Hz. Nah, di sini sudah tampak perbedaannya bahwa sinyal keluarannya ini sudah mulai dihambat oleh low pass filter. Karena 100.000 Hz ini sudah termasuk frekuensi yang tinggi. Tampak di sini sinyal keluarannya hanya memenuhi satu kotak. Tampak perbedaannya. Dalam arti di sini sinyalnya sudah mulai dihambat. Nah, untuk yang terakhir, frekuensinya sebesar 1 MHz. Nah, di sini sudah tampak perbedaannya. Di sini sinyal keluarannya sudah dihambat oleh low pass filter karena frekuensinya sudah termasuk frekuensi yang tinggi. Jadi oleh low pass filter ini sinyalnya tuh diredam. Bisa tampak di sini. Dia semakin kecil. Dia memenuhi satu kotak. Di sini 1 dikali dengan 0,5 volt. Jadi, sinyal keluarannya sebesar 0,5 volt.
Baiklah, selanjutnya kita akan melihat grafik dari hubungan frekuensinya. Di sini kita tidak lagi menggunakan osiloskop. Kita beralih untuk menggunakan voltage. Kita letakkan di sini, lalu dihubungkan. Nah, kemudian kita ambil untuk grafik frekuensinya, diletakkan di sini. Nah, kemudian C-nya kita tarik, kita masukkan di sini. Ini bisa kita maksimumkan ukurannya. Nah, setelah itu kita edit grafik. Reference-nya kita ubah menjadi A, lalu OK. Nah, tampak di sini bahwa sinyalnya itu semakin tinggi frekuensinya, maka sinyalnya akan semakin diredam. Ini berarti sesuai dengan praktikum yang telah dilakukan tadi. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan melihat grafik dari high pass filter. Kita ubah dulu posisinya. Setelah itu dihubungkan. Nah, kemudian kita ambil grafik frekuensi seperti tadi. Kita letakkan. Kemudian di sini nilainya juga sama. Kita ubah menjadi 10 nanofarad. Dan untuk resistornya, untuk high pass filter tadi, nilai resistornya itu 100 ohm. Kemudian kita masukkan di sini. Lalu edit grafik. Nah, di sini tampak bahwa semakin tinggi frekuensinya, maka akan semakin mudah untuk diloloskan. Berarti grafik ini sesuai dengan praktikum yang telah dilakukan tadi. Nah, jadi itulah praktikum tentang low pass filter dan high pass filter yang bisa saya lakukan, yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam perhitungan ataupun pembacaannya, saya mohon maaf, mungkin bisa menjadi pelajaran untuk saya ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.